Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada dalam kondisi yang lebih baik dalam kehidupan bangsa negara kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya selama beberapa hari ini tentang suatu roh yang disebut sebagai roh agamawi. Jadi hari ini saya akan membahas suatu tema yaitu bebas dari roh agamawi. Apakah roh agamawi itu? Roh agamawi adalah roh jahat yang berusaha menggantikan kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agamawi di dalam kehidupan kita. Banyak kita anak-anak Tuhan sangat siaga penuh dengan kuasa-kuasa gelap, dengan dosa-dosa tertentu dan segala macam. Tetapi banyak kita anak-anak Tuhan yang kecolongan dengan yang namanya roh agamawi. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka ternyata sudah ditipu oleh yang namanya roh agamawi. Lah, roh agamawi ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Roh agamawi ini menyusup dari dalam menghancurkan gereja Tuhan. Roh agamawi seperti musuh dalam selimut yang mengikis gereja Tuhan dari tujuan yang semula yang Tuhan inginkan, sehingga gereja Tuhan mengalami yang namanya impoten, mengalami yang namanya pengikisan rohani, mengalami yang namanya kemunduran rohani. Lah, pada hari ini kita akan bahas tuntas apa itu roh agamawi. Kita tidak boleh terjebak dalam roh ini Bapak Ibu, karena banyak orang tanpa sadar roh ini menguasai banyak kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Saya mau kita semua hari ini berdoa supaya roh agamawi ini diputuskan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan mengalami kebebasan dari roh agamawi dan kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita akan melihat ciri-ciri daripada roh agamawi ini supaya kita juga tidak tertipu di dalamnya. Kita akan bahas firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Berbunyi demikian Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Nah, di sini dikatakan pemimpin pun juga tidak luput daripada roh agamawi. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Sodom, pemimpin dan rakyat juga terkena. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Poin pertama yang saya mau bahas pada pagi hari ini adalah ciri-ciri daripada roh agamawi. Kita akan belajar ciri-cirinya sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Yang pertama, ciri-ciri roh agamawi adalah melakukan rutinitas ibadah tanpa adanya pertobatan. Coba ini catat baik-baik.
Apakah kita saat ini melakukan rutinitas ibadah kita tanpa hidup di dalam pertobatan? Banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak pemimpin-pemimpin daripada gereja-gereja Tuhan itu, mereka melakukan aktivitas rohani. Seperti di Yesaya tadi dikatakan, buat apa perayaanmu? Buat apa itu mezbah doamu? Aku telah jemu, aku telah berat menanggungnya. Jadi kalau kita hidup di dalam roh agamawi, Bapak Ibu, kita mungkin melakukan aktivitas agamawi. Kita mungkin berkhotbah di mimbar. Mungkin kita rajin pelayanan. Mungkin kita datang lebih pagi dari yang lain dan pulang lebih lama daripada yang lain. Tetapi kalau kita hidup di dalam tanpa pertobatan, itu adalah roh agamawi. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bermuka dua, Bapak Ibu? Artinya apa? Di gereja hidupnya seperti malaikat, di luar seperti penjahat. Jadi ada roh agamawi yang mengikat banyak hamba Tuhan. Bahkan ada roh agamawi yang mengikat banyak anak-anak Tuhan. Berapa banyak jemaat-jemaat rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin melakukan aktivitas rohani, Bapak Ibu. Tetapi hidup di dalam persinahan, hidup di dalam pornografi, hidup di dalam dosa tanpa ada pertobatan. Ini sangat mengerikan. Saya mau berseru pada siang hari ini, jika hidup agamawi kita tidak di dalam pertobatan, seperti nasihat Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan? Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau hidup kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan ahli Farisi, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan mengalami dimensi kerajaan Allah. Gereja tidak akan mengalami dimensi kerajaan Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah set buat gerejanya hari-hari ini. Bapak Ibu, saya banyak mendengar banyak jemaat, Bapak Ibu, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi masih hidup di dalam perselingkuhan. Bahkan ada yang punya 2 istri, Bapak Ibu. Ini mengerikan. Ada anak-anak Tuhan yang rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi tidak pernah mau bertobat dalam kehidupannya. Ini adalah jebakan roh agamawi. Tuhan bilang tadi di Yesaya dikatakan apa? Percuma. Jadi Bapak Ibu akan percuma beribadah, percuma melayani, percuma berkhotbah kalau Bapak Ibu tidak hidup di dalam pertobatan yang sejati yang Tuhan mau di dalam gerejanya. Ini adalah jebakan roh agamawi. Roh agamawi ini berhasil menipu banyak anak Tuhan, sehingga banyak anak Tuhan itu santai-santai saja di gereja, ya. Gereja jalan terus, pelayanan jalan terus, tetapi jinah jalan terus. Dosa jalan terus, menipu jalan terus, pornografi jalan terus, mabuk-mabukan jalan terus. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah jebakan roh agamawi. Yaitu apa? Melakukan rutinitas ibadah tanpa pertobatan. Kira-kira ada nggak dampaknya dalam kehidupan kita? Sangat berdampak Bapak Ibu. Kalau kita hidup agamawi kita tidak mengalami pertobatan, dampaknya itu sangat besar. Kalau Bapak Ibu pelajari di dalam 1 Samuel 3 ayat 1, bagaimana di situ roh agamawi sedang didemonstrasikan. Ada seorang imam yang namanya Imam Eli, Bapak Ibu, dan anak-anaknya Imam Eli. Bagaimana mereka hidup di dalam roh agamawi. Mereka rajin sembahyang, mereka tetap melakukan ibadah, mereka tetap memberikan korban, tetapi hidupnya tidak benar di dalam kehidupannya setiap hari. Apa yang terjadi? Di 1 Samuel 3 ayat 1 dampaknya itu ada 2. Yang pertama adalah firman Tuhan itu jarang. Kalau gereja Tuhan hidup di dalam roh agamawi, kalau jemaat Tuhan hidup di dalam roh agamawi, inilah yang terjadi yang pertama. Firman Tuhan itu jarang.
hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan tidak bisa mendengar firman Tuhan, tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa menerima pewahyuan dari Tuhan, tidak bisa menerima segala macam pewahyuan hikmat yang berasal daripada Allah, karena hidupnya penuh dengan dosa. Itu yang akan terjadi. Tidak akan ada pewahyuan dalam gereja Tuhan. Tidak akan ada manifestasi kebenaran yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan kepada gerejanya di akhir zaman. Roh agamawi. Yang kedua, apa yang terjadi? Jika kita melihat kalau orang terikat roh agamawi, yang pertama adalah firman Tuhan jarang. Coba kita koreksi dalam hidup kita. Apakah kita tidak pernah mendengar suara Tuhan? Apakah kita tidak pernah menerima pewahyuan daripada Tuhan? This is something wrong, Bapak Ibu. Ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah menerima pewahyuan daripada Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, jangan-jangan kita terikat roh agamawi. Yang kedua dikatakan penglihatan pun tidak sering. Karena apa? Mata rohaninya buta. Saya mau bilang, orang yang terikat roh agamawi, mata rohaninya buta. Tidak bisa melihat perkara-perkara yang ilahi daripada Tuhan. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan di akhir zaman ke depan. Apa yang Tuhan mau lakukan buat gereja Tuhan. Mata rohaninya buta. Tidak mengerti akan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Karena matanya dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu dosa. Tidak ada pertobatan, Bapak Ibu. Apakah penglihatan kita buta? Firman Tuhan berkata, kamu berkata kamu melihat, tetapi pada akhirnya kamu buta, miskin, dan telanjang. Tuhan hanya bisa mewahyukan dirinya, mewahyukan firman-Nya kepada orang-orang yang sudah melek mata rohaninya. Saya mau bilang Bapak Ibu, manusia itu 90% adalah makhluk spiritual, makhluk roh. Manusia itu sebenarnya adalah roh yang tinggal di dalam tubuh. Karena tubuh ini akan binasa, tetapi roh selama-lamanya. Bayangkan kalau roh kita buta, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mendengar Tuhan, tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Begitu berbahayanya hidup kita kalau kita terikat roh agamawi. Nah, roh agamawi adalah apa tadi? Melakukan rutinitas ibadah tanpa pertobatan. Ya. Kalau kita melihat di gereja akhir zaman ini ya, Bapak Ibu, ada gereja-gereja yang luar biasa dipakai Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Di 2 Timotius dikatakan bahwa apabila seseorang menguduskan dirinya, dia akan dipakai Tuhan menjadi bejana yang mulia. Akan dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan menjadi bejana yang mulia, bejana yang ajaib di mata Tuhan. Kita harus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah melihat Tuhan dalam kehidupan. Kuduslah aku sebab Kuduslah kamu sebab Tuhan adalah kudus. Kalau Bapak Ibu rindu dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Menjadi jemaat yang diurapi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Itulah yang saya mau bilang, the price of anointing. Harga sebuah urapan adalah kekudusan, Bapak Ibu. Without holiness, no fire. No holiness, no fire. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak akan ada api di dalam setiap perkataan kita. Kita akan seperti ahli Taurat, cuman berkhotbah, cuman mengajar, tapi tanpa api Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, maka perkataan kita adalah roh dan hidup yang akan menusuk jauh ke jiwa manusia, membuat orang itu bertobat dan terima Yesus. Harganya ada, harga kekudusan.
Gereja harus diserukan hari-hari ini. Gereja harus hidup di dalam kekudusan. Karena itu adalah harga untuk sebuah urapan Tuhan turun dalam kehidupanmu. Tanpa urapan semuanya sia-sia. Tanpa urapan pekerjaan kita akan sia-sia. Kita akan melayani dengan berat, melayani dengan capek. Mungkin Bapak Ibu melayani dari pagi sampai sore. Mungkin Bapak Ibu berkhotbah, mungkin sehari bisa 7 kali. Tetapi tanpa urapan penyertaan Tuhan, semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Itu yang saya mau bilang. Harga kekudusan. Hidup di dalam pertobatan. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan ditipu oleh yang namanya roh agamawi. Rajin melayani, rajin melakukan semua tanpa hati yang sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan berkata, aku jijik melihatnya. Aku muak melihatnya. Bahkan Tuhan berkata, tadi dikatakan bahwa apabila kamu berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Aku tidak akan mendengar doamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bebas daripada roh agamawi ini. Yaitu kita melakukan ibadah tanpa ada pertobatan yang sejati dari Tuhan. Pertobatan dimulai dari hati yang paling dalam. Deep repentance. Pertobatan dari dalam. Bukan faktor luar ya, tapi dari dalam hati kita. Hati yang hancur, hati yang rindu, hati yang haus. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita. Sehingga kita akan jijik melihat dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ciri orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah dia jijik sama dosa. Dia merasa malu. Kalau kita masih suka dosa, menikmati dosa, hati kita belum bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau bagikan hari ini adalah, apa itu roh agamawi? Yang kedua adalah, roh agamawi adalah melakukan rutinitas ibadah tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, melakukan rutinitas ibadah tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang kedua, apa itu roh agamawi? Yaitu melakukan rutinitas ibadah tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Kalau di sini dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya, apa di situ dikatakan? Jauh daripadaku. Dari ayat ini sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak melihat aktivitas fisik Anda. Tuhan tidak melihat seberapa lama Anda melayani. Tuhan tidak melihat seberapa keras Anda berkhotbah. Tuhan tidak melihat seberapa rajin Anda ibadah. Tuhan tidak melihat seberapa rajin Anda melayani. Karena Tuhan tidak melihat aktivitas fisik. Manusia cuma melihat apa yang di depan mata, yang fisik. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak peduli. Mau saudara tiap minggu mau jungkir balik pelayanan dari pagi sampai malam. Tidak peduli Bapak Ibu mau aktif dalam komsel atau CG. Tidak peduli Bapak Ibu sering diundang pelayanan ke sana kemari, diundang ke sana kemari, tetapi kalau motivasi hati kita bukan karena mengasihi Tuhan, itu percuma. Banyak kita, banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan
Apa yang terjadi? Melakukan rutinitas ibadah tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Semuanya menjadi sia-sia. Kita akan melihat contoh beberapa motivasi yang hati yang salah dalam kehidupan kita ya, waktu kita mengikut Tuhan. Kita akan melihat di Matius 6 ayat 1 sampai 16. Saya akan bahas secara singkat ya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus membahas tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa ya. Di situ dikatakan bagaimana kalau kamu memberi sedekah, jangan sampai kita pamer-pamerkan. Kalau tangan kananmu memberi sedekah, jangan sampai tangan kirimu itu melihat. Artinya apa ya? Artinya adalah melakukan aktivitas rohani hanya supaya dilihat orang. Tujuannya apa? Menerima pujian dari manusia. Aktivitas rohani apapun, kalau motivasinya adalah supaya dilihat orang, atau supaya dilihat pemimpin, atau dilihat sama ketua CG, atau dilihat sama gembala, atau dilihat sama pemimpin rohani, tujuannya hanya untuk supaya dipuji. Wah, kamu rajin ya ibadah. Wah, kamu rajin ya. Hanya untuk dipuji, menerima pujian dari manusia, itu adalah roh agamawi. Banyak orang rajin ke gereja supaya apa? Dilihat orang. Wah, rajin ya ibadah ya. Rajin ya CG ya. Tetapi hidupnya nggak pernah mengalami perubahan. Itu adalah roh agamawi. Di situ dikatakan waktu hal berdoa. Kalau berdoa itu jangan seperti ahli Farisi. Mereka berdoa di mana? Di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan. Tujuannya cuma satu, supaya dilihat orang, dipuji orang. Bahkan di situ dikatakan waktu berpuasa, orang puasa sengaja dibuat loyo, sengaja dibuat lemas supaya apa? Orang melihat, wah puasa ya, wah jadi hanya untuk menerima pujian sementara dari manusia. Saya mau katakan kepada kita hari ini, siapa Anda, rohani Anda tidak ditentukan waktu Anda sedang melayani di hadapan banyak orang. Catat ini. Rohani Anda, kehidupan Anda, kapasitas rohani Anda tidak ditentukan seberapa rajin Anda melayani di depan manusia. Tetapi siapa Anda adalah waktu Anda sendirian dengan Tuhan. Waktu Anda bersaat teduh dengan Tuhan. Waktu Anda bangun tengah malam berseru kepada Tuhan. Waktu Anda berdoa berpuasa tanpa ada yang orang tahu. Tidak perlu digembor-gemborkan. Berapa lama Anda berdoa, berapa lama Anda berpuasa. Sendirian dengan Tuhan. Itulah Anda yang sejati. Tidak perlu orang lain tahu. Banyak orang hanya melihat secara yang kelihatan. Manusia waktu Yesus hadir di muka bumi, orang berbondong-bondong cari dia. Tetapi rahasia kuasa Yesus, saya mau bilang kepada Anda, adalah waktu Yesus menjauhkan diri, berdoa sendirian dengan Bapa. Jadi tidak perlu diberitahukan, diumumkan kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Ciri-ciri motivasi yang salah adalah waktu kita melakukan aktivitas rohani supaya dilihat orang. Yang kedua ini lebih mengerikan. Ya. Yang kedua, kalau contoh motivasi yang salah ya. Karena bukan dasar mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas rohani supaya mendapat keuntungan. Ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Ya. Yang kedua, motivasi yang salah pada waktu kita melakukan rutinitas agamawi kita adalah melakukan aktivitas rohani supaya mendapat keuntungan. Ya, di situ dikatakan bahwa banyak, ya, Paulus bilang banyak loh, berarti tidak sedikit. Berarti banyak hamba Tuhan yang cari untung dari firman Tuhan. Motivasinya apa? Supaya dapat cuan. Motivasinya supaya dapat untung. Bahkan ada saat ini orang-orang yang membuat gereja ini jadi bisnis. Mengerikan ya. Wah, cari bikin usaha susah. Wah, aku tak bangun gereja aja sudah. Nanti saya cari pendeta, perbualannya masuk ke saya dan segala macam. Cuman cari untung dari firman Tuhan. Motivasi yang salah. Ini adalah roh agamawi, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani karena apa? Perpuluhannya besar, ya. Cuman modal ngomong saja udah dapat uang. Enak ya? Modal bacot istilahnya. Modal ngomong dapat perpuluhan dari jemaat dan segala macam, ya. Melayani supaya dapat uang, apalagi? Kita ikut ibadah supaya diberkati, supaya perusahaan kita diberkati, supaya kita dapat jodoh, dan lain segala macam. Jadi aktivitas ibadah kita tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang yang ikut Tuhan itu, ini banyak terjadi. Ikut Tuhan supaya apa? Supaya dapat tunjangan, sembako. Ikut Tuhan supaya apa? Anaknya bisa disekolahkan. Ikut Tuhan supaya apa? Ya dapat tunjangan finansial. Saya dulu waktu di Bali itu pernah seperti itu, Bapak Ibu. Ada seorang datang kepada saya ngobrol. Pak, katanya kalau jadi orang Kristen itu nanti uang sekolahnya ditanggung ya. Nanti dapat uang ya tiap bulan. Nanti dapat tunjangan ya tiap bulan. Nanti dapat diakonia ya tiap bulan. Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan yang motivasinya ibadah itu hanya untuk cari untung. Hanya untuk cari tunjangan. Hanya untuk dapat santunan. Hati-hati. Iman yang semacam ini sangat lemah, Bapak Ibu. Ketika goncangan terjadi, ketika gereja mungkin berhenti mengasihkan sumbangan, mutung, gak ikut Tuhan. Ini roh agamawi, hanya untuk cari untung. Bahkan kalau saya lihat ini ada fakta-fakta yang menyedihkan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berkelimpahan dengan harta. Hidup mewah. Mobilnya mobil-mobil mewah. Bahkan ada yang punya pesawat pribadi. Dan banyak lagi harta yang lain. Tetapi ironisnya, keadaan jemaatnya kekurangan kemiskinan. Kaya tidak masalah, Bapak Ibu. Punya harta tidak masalah. Tetapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan, saya mau berkata, hidup menari-nari di dalam kemewahan. Tiap bulan ke luar negeri, jemaatnya makan saja tidak bisa. Tidak ada prinsip keseimbangan. Kalau kita lihat di gereja mula-mula, ada prinsip keseimbangan. Yang berlebihan tidak sampai, yang kekurangan tidak sampai kekurangan. Ya, ada prinsip keseimbangan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa motivasi yang salah di dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah melakukan aktivitas rohani hanya sekedar kewajiban tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, banyak kita gereja Tuhan itu giat, rajin beribadah, rajin melayani tanpa pengertian yang benar. Hanya sebatas sebagai rutinitas agamawi. Catat ini. Kenapa kamu ke gereja? Ya karena saya orang Kristen, ya saya ke gereja tiap minggu. Kenapa kamu kok melayani? Ya karena saya disuruh sama pemimpin saya untuk melayani. Kenapa kamu kok rajin ikut komsel atau CG? Ya karena saya disuruh sama pemimpin saya. Melakukan aktivitas rohani hanya sekedar kewajiban. Tidak ada kerinduan dan tidak mengerti esensi ibadah yang sebenarnya. Apa sih esensi ibadah yang sebenarnya? Kalau saya catat, esensi ibadah itu yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Kristus pada waktu kita ibadah. Ini esensi yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita ibadah di dalam gereja, harus ada kerinduan, kehausan. Apa itu? Mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan di dalam gereja. Bukan cuman ya hari Minggu waktunya ibadah. Ya aku orang Kristen ya harus ke gereja. Bukan. Esensi ibadah yang pertama adalah mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Kalau kita haus dan rindu, pada waktu Bapak Ibu semua memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan sungguh-sungguh dalam menyembah. Sehingga hadirat Tuhan turun. Karena Tuhan bertahta di dalam pujian umatnya. Ketika hadirat Tuhan turun, something will be happen in the spirit. You will see the vision. You will see the revelation of God. Kamu akan dapat visi Tuhan, dapat pewahyuan daripada Tuhan. Kalau hadirat Tuhan turun, something great will be happen. Miracle will be happen. Kesembuhan terjadi. Mukjizat-mukjizat terjadi. Your spiritual eyes is open. Terbuka mata rohani Bapak Ibu semua. Ini yang akan terjadi. Perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yang kedua apa? Esensi ibadah adalah mengalami perubahan hidup. Dari hari ke hari Bapak Ibu akan semakin serupa dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Tapi coba kita cek ke belakang. Karakter saya apakah sudah berubah? Kalau dulunya saya pemarah, apakah saya masih pemarah? Kalau dulunya pikiran saya selalu negatif kepada orang lain, apakah saya masih punya pikiran yang negatif? Kalau dulunya saya suka ngomel-ngomel, apakah saya masih ngomel-ngomel sampai saat ini? Kalau dulunya pikiran saya penuh dengan perzinahan, apakah sampai saat ini pikiran kita masih dipenuhi dengan itu? Itu artinya kita belum mengalami perubahan hidup. Kita tidak mengerti esensi ibadah. Esensi ibadah adalah perubahan hidup. Karena setiap orang yang mengalami hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah, saya mau katakan ini, dia akan mengalami perubahan kehidupan. Contohnya Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya 180 derajat dirubah oleh Tuhan. Musa berjumpa dengan Tuhan di Semak Duri, hidupnya berubah 180 derajat. Kita harus mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan hidup, berarti dia masih berbicara sampai saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, apa itu? Roh agamawi itu apa? Saya mau katakan seperti ini.
melakukan rutinitas ibadah tanpa kuasa Roh Kudus, ya. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yang ketiga adalah apa tadi? Melakukan rutinitas ibadah tanpa kuasa Roh Kudus. Mereka rajin ibadah, mereka rajin melayani, tetapi apa? Memungkiri kekuatannya, memungkiri kuasa di dalam ibadah. Hati-hati. Banyak gereja Tuhan saat ini, saya mau bilang, melakukan ibadah, melayani, khotbah, pimpin pujian, bahkan main musik without the power of the Holy Spirit. Tanpa kuasa Roh Allah, tanpa kuasa Roh Kudus. Cuman memakai apa? Otak, kepandaian, pengalaman. Semuanya itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa? Daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku adalah roh dan hidup. Daging tidak berguna. Kalau kita melayani dengan roh agamawi, kita roh melayani dengan kedagingan, nggak ada dampaknya, percayalah. Bapak Ibu seperti mendayung perahu, tetapi perahu itu dangkal dan kena dasar daripada sungai atau laut. Bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Kita akan kecapean melayani. Kita akan kelelahan melayani tanpa kuasa. Bapak Ibu boleh pelayanan berjam-jam, berhari-hari tanpa kuasa Roh Kudus, hasilnya zero. Tapi kalau Bapak Ibu melayani dengan kuasa Tuhan, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Pelayanannya berdampak dahsyat buat generasi ini. Orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus. Itu salah satu bukti bahwa pelayanan Yesus berbeda dengan pelayanan ahli Taurat orang Farisi. Salah satu buktinya apa? Banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong ingin mendengar suara Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong ingin melihat kuasa Tuhan. Itu karena pelayanan yang diurapi Tuhan. Jangan sampai gereja Tuhan terikat dengan roh agamawi ini. Mereka apa yang terjadi? Mereka ada dalam zona nyaman. Mereka santai dan nyaman dengan kondisi rohani mereka. Mereka merasa fine-fine aja dengan pelayanan mereka. Mereka merasa lah biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen. Gak usah terlalu ngeroh. Saya mau bilang, ngeroh itu gak ada dalam firman Tuhan. Yang ada adalah penuh dengan roh. Bukan ngeroh Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang sangat anti dengan hal-hal tersebut ya. Karena apa? Ada dalam zona nyaman. Mukjizat, apa itu mukjizat? Nubuatan, apa itu nubuatan? Penglihatan, apa itu penglihatan? Mendengar suara Tuhan, apa itu mendengar suara Tuhan? Mereka santai nyaman dengan kondisi rohani mereka, ya. Justru roh agamawi ini, Bapak Ibu, mereka akan merasa risih, mereka merasa terganggu, mereka merasa tidak nyaman pada waktu ada orang-orang yang penuh dengan roh Allah, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan. Mereka akan merasa terganggu. Ya, mereka akan terganggu. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu,
Banyak orang di luar sana akhirnya apa? Mencari solusi yang lain. Banyak orang di luar sana, di dunia sana membutuhkan kuasa Tuhan. Membutuhkan Tuhan yang hidup di tengah-tengah umatnya. Saya mau bilang hari ini Tuhan Yesus hidup. Dia berkuasa. Mukjizat masih ada. Kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Tetapi roh agamawi membuat orang merasa santai dan biasa dengan kondisi rohani mereka yang biasa-biasa saja. Akhirnya dunia mencari kuasa yang di luar sana. Dunia mencari pertolongan dari dukun-dukun. Dunia mencari pertolongan daripada orang-orang pintar. Dunia mencari pertolongan dari sumber-sumber kuasa yang salah. Dunia ini membutuhkan Tuhan Yesus. Kita perlu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Seperti yang dia lakukan Elia. Bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Kalau kita melihat di zaman Israel, Bapak Ibu. Orang kalau ada masalah, mereka selalu lari ke hamba Tuhan. Lari kepada nabi-nabi Tuhan. Gereja telah gagal. Kalau dunia ini mereka sedang ada masalah, tetapi larinya ke sumber-sumber kuasa yang lain. Kita harus berani demonstrasi kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Saya sangat bangga dengan Pastor Andy Simon, Bapak Ibu. Bagaimana dia berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Karena Indonesia butuh Tuhan. Butuh kuasa Tuhan yang nyata, yang demonstrasikan di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita melihat Filipus, waktu dia memberitakan Injil di Samaria, apa yang terjadi? Filipus memberitakan Injil di Samaria. Ada mukjizat terjadi. Ada kuasa Tuhan dicurahkan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Apa yang terjadi? Seluruh Samaria berbalik kepada Tuhan. Kita perlu Filipus akhir zaman. Kita perlu Elia di akhir zaman yang berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Kita adalah desain kita, saya mau bilang Bapak Ibu. Desain kita anak-anak Tuhan adalah menjadi seperti Yesus. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini desain Tuhan Yesus buat kita, gerejanya. Apa itu? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan melakukan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Sudah seperti Yesus, Bapak Ibu? Sudah seperti Yesus atau belum? Waktu kita mendoakan orang sakit, sembuh atau tidak? Waktu kita mengusir setan, setannya pergi atau tidak? Kalau tidak, berarti kita belum seperti Yesus. Kita harus bertobat. Kita harus introspeksi diri. Berarti ada something wrong dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Karena desainnya kita adalah Yesus kecil di muka bumi ini. Kita akan melakukan yang Yesus lakukan. Yesus cuma tumpang tangan, orang sembuh. Yesus cuma berkata sepatah kata, setan pergi dalam nama Yesus. Kalau kita belum seperti Yesus, saya mau katakan, berarti something wrong dengan hidup kita. Dan anehnya, banyak orang yang tinggal nyaman pada waktu kita belum seperti Yesus. Dia merasa, ya hidupku sudah benar, kerohanianku sudah benar, pelayananku sudah benar, ya.
tanpa ada kerinduan untuk mengalami breakthrough dalam kehidupannya, tanpa ada kerinduan untuk mengalami kebangunan rohani di dalam hatinya, dia merasa nyaman dengan kondisi rohaninya saat ini. Coba kita lihat, ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bukan terdiri daripada perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, pasti bukan hanya perkataan, tetapi kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Salah satu materai yang Tuhan beri kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan adalah apa? Kuasa Tuhan menyertai dalam pelayanannya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri daripada kuasa, ya. Tetapi roh agamawi, dia nyaman dengan kondisi rohaninya, ya. Melakukan rutinitas ibadah tanpa kuasa, nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja. Ini terjadi di Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini roh agamawi, Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Kamu berkata, aku kaya. Apa lagi? Tidak kekurangan apa-apa. Ini yang saya mau bilang, kita sudah puas dengan kondisi rohani kita. Kita sudah puas dengan pelayanan kita. Kita merasa hidup kita fine-fine aja. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik daripada Tuhan. Padahal dikatakan apa? Kamu miskin, buta, dan telanjang. Banyak hamba Tuhan, banyak jemaat Tuhan. Saya mau bilang ini. Kita merasa fine-fine aja dengan kondisi rohani kita. Kita merasa fine-fine aja waktu keluarga kita mengalami perpecahan. Kita merasa fine-fine aja dengan karakter kita yang amburadul. Kita fine-fine aja waktu kita jatuh bangun dalam dosa. Kita fine-fine aja waktu kita masih hidup di dalam keduniawian. Saya mau bilang itu tidak fine-fine aja. You are in problem. Engkau sedang ada dalam masalah. Karena desain Tuhan tidak seperti itu. Kita fine-fine aja ketika rumah tangga kita dirundung perceraian. Kita fine-fine aja ketika hubungan kita dengan orang lain mengalami masalah. Itu tidak fine-fine aja. Kita perlu pemulihan dari Tuhan. Kita perlu kebangunan rohani dari Tuhan. Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya ini sebenarnya butuh pemulihan dari Tuhan. Kalau kita belum seperti Yesus, kita harus sungguh-sungguh bertobat, berpuasa, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, sampai gambar Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupanmu. Jangan puas diri dengan kondisi rohanimu. Jangan puas diri waktu hubungan kita dengan Tuhan kok enggak seperti yang di Alkitab, ya. Di Alkitab itu mendengar suara Tuhan itu biasa. Hidup di dalam mukjizat itu biasa. Hidup di dalam karunia-karunia roh itu biasa. Tetapi kita merasa puas diri ketika kita tidak mengalami itu semua. Kita tidak rindu ada pemulihan dari Tuhan. Ini jebakan roh agamawi, Bapak Ibu. Kita puas dengan ibadah tanpa kuasa. Akhirnya apa? Ibadah di dalam gereja cuman entertainment. Saya akan bahas hal ini nanti, ya.
Mari hari ini saya menghimbau kita semua datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melumas mata kita, supaya kita melihat dan memberi pakaian kepada kita, supaya kita tidak telanjang. Ya, coba kita lihat desain daripada gereja Tuhan di gereja mula-mula. Di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini desain, salah satu contoh gereja mula-mula yang tidak terkamiri oleh roh agamawi, ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini. Terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat desain gereja mula-mula, yang terjadi di situ apa? Akan ada pertobatan-pertobatan, baik secara massal maupun pribadi lepas pribadi. Ini yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu. Saya percaya di hari-hari ke depan akan ada banyak orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang terjadi di gereja mula-mula. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mau berkata di hari-hari ke depan akan banyak pertobatan-pertobatan massal terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Sekarang banyak pertobatan terjadi di mana-mana, ya. Pertobatan-pertobatan massal terjadi. Kita melihat di Iran. Saya percaya di Indonesia akan segera terjadi pertobatan-pertobatan massal. Karena gereja ada di dalam desain Tuhan yang semula. Yang terjadi apa lagi? Ada pemuritan, ada persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus dimuridkan. Ada persekutuan yang indah, yang harmonis antara anak Tuhan, antara gereja Tuhan. Saya mau berkata hari ini, di hari-hari ke depan, saya percaya gereja Tuhan akan bersatu di dalam keharmonisan. Gereja Tuhan akan memenuhi destiny mereka, karena mereka adalah satu tubuh dalam Tuhan. Jemaat Tuhan akan mengalami keharmonisan, keindahan terjadi dalam gereja Tuhan. Apalagi rasul-rasul melakukan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Ini akan terjadi. Saya mau berkata ini, Tuhan akan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang berani seperti Elia. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang berani seperti Filipus untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan didemonstrasikan di hari-hari ke depan. Kalau hari-hari ini kita melihat pelayanan Pastor Andi Simon ditutup, saya mau bilang akan muncul Andi Simon yang luar biasa, yang akan dipakai di seluruh Indonesia, yang berani mendemonstrasikan kuasa daripada Tuhan. Akan ada kegerakan daripada Roh Kudus memulihkan bangsa ini. Mukjizat-mukjizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang terjadi di gereja mula-mula akan terjadi lagi, bahkan lebih besar. Gereja mula-mula adalah gereja yang baru lahir, tetapi disertai dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Saya percaya gereja akhir zaman akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada gereja mula-mula. Karena gereja akhir zaman adalah gereja yang mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan kealahan, kepenuhan Roh Kudus. Akan terjadi di hari ke depan.
akan terjadi di hari ke depan. Banyak hamba-hamba Tuhan akan di-shoot di televisi nasional, melakukan mukjizat-mukjizat, perkara-perkara ajaib di pasar-pasar, di mal-mal. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami pemulihan dari Tuhan, hal yang sama akan terjadi. Waktu Bapak Ibu berdiri di jalan dan melihat orang lumpuh, bangkitlah karena Yesus menyembuhkan engkau. Itu akan terjadi dalam nama Yesus. Di hari-hari ke depan, bahkan media-media akan menyiarkan live di televisi, di media-media sosial. Hamba-hamba Tuhan akan tampil di tengah-tengah bangsa ini untuk menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Ini akan terjadi, saya percaya. Terus dikatakan di situ apa? Dengan sukacita. Desain gereja mula-mula adalah gereja yang dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Dunia ini sedang kekurangan sukacita. Dunia ini sedang stres. Dunia ini sedang galau. Dunia ini sedang mengalami ketakutan akan apa yang terjadi di hari ke depan. Tetapi anak-anak Tuhan dikatakan, meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetap ada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gereja yang dipenuhi dengan sukacita, dan yang terjadi apa? Disukai semua orang. Kenapa gereja disukai semua orang? Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai karakternya Tuhan. Mempunyai karakter Kristus. Mempunyai pribadi yang lemah lembut seperti Tuhan. Mempunyai pribadi yang penuh kasih seperti Tuhan. Mempunyai pribadi yang sabar seperti Tuhan. Banyak orang suka. Dan yang terakhir apa? Tiap hari banyak jiwa yang akan bertobat. Saya percaya hari-hari ini akan terjadi. Tiap hari banyak orang akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak terikat roh agamawi. Dan sekarang yang terakhir, apakah yang akan terjadi kalau kita ini bebas dari roh agamawi? Ya. Di dalam Matius 6 ayat 10, di situ dikatakan, supaya saya baca buat Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang akan terjadi di hari ke depan. Kalau anak-anak Tuhan bebas daripada roh agamawi, yang terjadi adalah kita akan mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saya mau bilang, kerajaan surga itu bisa dirasakan di muka bumi ini mulai hari ini. Kerajaan Allah bisa dirasakan di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah itu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Kalau Bapak Ibu terbebas dari roh agamawi, atmosfer kerajaan Tuhan ada di dalam hatimu. Hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Hati yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi terdiri pada sukacita, damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hatimu yang tidak tergantung akan situasi dan kondisi. Itu berarti kerajaan Allah ada di dalam kehidupanmu. Kerajaan Allah akan tinggal di dalam keluargamu. Keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, keluarga yang mengalami Taman Eden. Di Taman Eden, Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu, mereka berdua bisa mendengar suara Tuhan secara bersama-sama. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya dan istri saya. Waktu itu kami mendengar suara Tuhan secara bersama-sama. Mengalami Taman Eden Tuhan di dalam keluarga kita.
kedekatan dengan Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang jauh. Dia ada di keluargamu, dia ada di hatimu, dia ingin memulihkan kehidupanmu. Jangan sampai keluarga kita seperti di neraka. Tiap hari berantem. Tiap hari ada piring terbang. Tiap hari ada permasalahan. Tapi Tuhan mendesain keluarga kita seperti di surga. Dan bumi seperti di surga. Akan ada manifestasi-manifestasi kehadiran Tuhan di muka bumi. Waktu kerajaan Tuhan datang, apa yang terjadi? Kegelapan akan sirna. Waktu kerajaan Tuhan datang, apa yang terjadi? Kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap yang tinggal di kota-kota, di desa-desa akan hancur dalam nama Yesus. Waktu kerajaan Tuhan hadir di bangsa kita. Atmosfer kemuliaan Tuhan akan terjadi. Tiang awan dan tiang api akan turun di bangsa kita. Seperti yang terjadi di Korea berapa puluh tahun yang lalu. Kebangunan rohani terjadi di sana. Atmosfer kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bangsa itu. Terjadi pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Saya mau bilang Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu semua sedang dinanti oleh bangsa ini. Firman Tuhan berkata, seluruh makhluk sedang menunggu saat anak-anak Allah menyatakan diri. Seluruh makhluk sedang menunggu saat dimana Bapak Ibu semua menyatakan diri kepada dunia. Seluruh makhluk itu artinya bukan hanya manusia. Saya mau bilang hewan, tumbuhan itu juga makhluk. Karena di masa lalu hewan itu, mereka itu akrab dengan manusia. Dikatakan ya, hewan itu mereka tidak berantem. Anak kecil akan bermain dengan harimau. Harimau itu akan makan rumput. Tapi akibat dosa terjadi apa? Kehancuran. Hubungan manusia dengan manusia rusak. Hubungan hewan rusak. Hewan saling memakan satu dengan yang lain. Alam pun ikut rusak. Saya mau bilang seluruh makhluk sedang menunggu Bapak Ibu semua menyatakan diri sebagai anak-anak Allah yang diurapi Tuhan. Masuk dalam destiny Tuhan yang sesungguhnya. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Yang kedua yang akan terjadi apabila kita tidak terikat dengan roh agamawi adalah ibadah kita akan penuh dengan kehidupan. Dan hadirat Tuhan akan menguasai setiap ibadah kita. Ibadah bukan entertainment. Ibadah bukan lagi setan manusia. Bukan ibadah buatan manusia. Tetapi akan penuh dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Saya mau berkata di hari-hari ke depan akan terjadi. Orang main musik. Orang dipenuhi Roh Kudus. Setan kabur. Orang main musik, orang sembuh. Ini pernah terjadi pada saya Bapak Ibu. Pada waktu itu ada orang kerasukan. Saya cuma main gitar. Orang kerasukan bebas dalam nama Yesus. Itu terjadi. Waktu saya di Bali dulu. Saya cuma main gitar, main musik. Setan kabur. Apa yang terjadi dengan Daud juga ya? Pada waktu Daud memainkan kecapi. Cuma main kecapi. Roh jahat pergi daripada Saul. Karena gereja memasuki destiny yang sebenarnya. Di hari-hari ke depan Bapak Ibu main drum, main musik, main gitar. Hadirat Tuhan menguasai. Urapan Tuhan turun. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu pimpin pujian. Hadirat Tuhan turun. Kalau kita semua ada dalam destiny Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Baru naikkan satu pujian. Shekinah glory turun. Sampai kalau kita lihat di zamannya Musa. Apa yang terjadi? Kabut kemuliaan Tuhan turun atas rumah Tuhan. Ada awan kemuliaan yang menguasai umat Tuhan. Waktu menaikkan satu pujian.
hadirat Tuhan turun. Saya rindu hari-hari ini akan terjadi. Ibadah-ibadah di gereja, waktu pemimpin pujian menaikkan pujian, hadirat Tuhan turun melawat setiap anak-anak Tuhan. Karena terbebas dari roh agamawi. Di Sowe pernah terjadi kebangunan rohani Sowe. Di situ waktu mereka memuji menyembah Tuhan, ini real terjadi dan masuk sejarah. Gereja itu kayak kebakaran, ya. Ada api membakar gereja itu sampai dicarikan petugas pemadam kebakaran. Tetapi anehnya, Bapak Ibu, api itu tidak membakar bangunan itu, karena itu bukan api secara lahiriah. Itu api Roh Kudus. Seperti zaman Pentakosta, lidah-lidah api itu kelihatan. Bahkan mereka bingung cari pemadam kebakaran, tapi kok nggak terbakar ya? Api Roh Kudus. Jangan kaget nanti kalau di gereja di hari-hari ke depan ada awan kemuliaan turun dalam gereja Tuhan. Sakinah glory turun real. Ada api Tuhan yang berkobar-kobar di dalam gereja Tuhan. Api Roh Kudus menguasai gereja Tuhan. Itu akan terjadi di hari-hari ke depan. Kalau kita bebas daripada roh agamawi. Ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Dunia ini tidak butuh teologi ya, dalam tanda kutip ya. Mereka membutuhkan kuasa Tuhan itu termanifestasi dalam setiap ibadah kita. Seperti Yesus, ajarannya dipenuhi dengan hikmat, dengan pewahyuan, dengan kuasa. Perkataan Yesus itu penuh kuasa. Bukan perkataan yang ompong, bukan perkataan yang sia-sia. Ini akan terjadi di hari-hari ke depan. Saya pernah bermimpi, Bapak Ibu. Saya mau sharingkan buat kita. Waktu itu saya bermimpi dan ini real. Dan saya tahu ini pesan Tuhan buat kita. Saya bermimpi ada di suatu lembah dengan beberapa orang ya. Beberapa orang kita di lembah. Dan waktu di lembah itu kita tidak tahu cara naik dari lembah itu ke atas ya. Kita bingung gimana caranya naik ini ya. Akhirnya kita semua memuji menyembah Tuhan. Dan ada lagunya. Lagunya sempat saya sharekan kepada teman-teman di Komsel. Lagu yang saya dapat dari Tuhan ya. Kita menari, memuji, menyembah Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuh kami semua itu terangkat naik ke atas, ke udara ya. Ke udara dan apa yang terjadi? Kita bisa keluar dari lembah itu dan masuk ke tempat yang datar. Kalau hadirat kemuliaan Tuhan turun, hal ini bisa terjadi loh Bapak Ibu. Ya, di hari-hari ke depan siapa tahu nanti bisa terjadi dalam gereja kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba apa? Tubuh Bapak Ibu terangkat ke udara. Lah, ini kan belum pernah terjadi ya. Di gereja mula-mula belum pernah terjadi. Orang naik ke awan-awan belum pernah terjadi ya. Cuman Yesus yang naik ke awan-awan. Lah, firman Tuhan berkata, apabila kita percaya Yesus, kita akan melakukan perkara yang lebih besar. Kalau gereja mula-mula belum pernah ya terjadi ya. Nah, bisa saja terjadi ini di hari-hari ke depan. Waktu Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan, sakinah glory turun. Tiba-tiba saja tubuh fisik kita diangkat sama Tuhan naik ke atas. Haleluya. Itu bisa terjadi. Bukan berarti kita cari sensasi, bukan. Tapi kerajaan Tuhan itu terdiri dari kuasa dan bukan perkataan. Kita butuh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ibadah bukan cuma entertainment, bukan show. Itu roh agamawi. Ya. Saya percaya di hari-hari ke depan akan ada pemulihan besar-besaran buat gereja Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu. Kita ada di masa pemulihan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata,
bahwa di akhir zaman hal pertama yang Tuhan pulihkan adalah gerejanya. Kita sedang ada di dalam masa pemulihan itu. Saya rindu Bapak Ibu semua ikut bergabung, ikut dalam kegerakan Tuhan, ikut dalam masa pemulihan di dalam gereja Tuhan yang akan bersinar menyinari bangsa kita. Kalau kita lihat di Alkitab, pemulihan akan terjadi. Pemulihan fungsi 5 jawatan akan kembali di dalam gereja Tuhan. Ada pelayan rasuli, ada pelayanan nabi, ada pelayanan penginjil, gembala dan guru. Itu termanifestasi dengan indah dalam gereja Tuhan. Ada pemulihan karunia-karunia roh terjadi dalam gereja Tuhan. 9 karunia roh itu akan bermanifestasi dengan indah di dalam gereja Tuhan. Ada karunia-karunia kesembuhan terjadi. Ada karunia-karunia nubuatan akan termanifestasi kembali di dalam gereja Tuhan. Akan ada bahasa-bahasa roh yang ditafsirkan waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada bahasa-bahasa roh yang diungkapkan dan ada pernyataan pewahyuan dan tafsiran daripada bahasa roh tersebut. Karunia-karunia roh akan kembali dipulihkan dalam gerejanya. Get ready the church. Bersiap-siaplah. Akan menjadi gereja-gereja yang suka berdoa. Kalau kita melihat ya, rumahku akan disebut apa? Rumah doa segala bangsa. Destiny gereja adalah menjadi rumah doa. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak suka berdoa, kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak suka berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak suka berdoa, something wrong with you guys. Karena gereja Tuhan, destininya adalah rumah doa bagi segala bangsa. Gereja akan bergairah. Waktu ada doa-doa semalaman, akan ada gairah. Saya rindu berdoa Tuhan. Berdoa bukan menjadi aktivitas yang membosankan, tapi berdoa akan menjadi aktivitas yang sangat menggairahkan. Di Korea, waktu kebangunan rohani terjadi, mereka berdoa kalau nggak salah itu tiap Jumat itu doa semalaman. Padahal Sabtu mereka kerja. Apa yang terjadi? Mereka antri untuk berdoa. Saya dulu di Bali pernah ngalami ini. Saya mengalami lawatan Tuhan itu 2 hari. Di tempat Om Robin yang saya kasihi. Saya bertumbuh di sana. Dan saya mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan di sana. Pada waktu itu saya 2 hari. Saya dilawat Tuhan. Saya masih ingat itu. Saya doa itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Non-stop 2 hari itu Bapak Ibu. Saya ingat itu. Saya dilawat Tuhan. Ada visi daripada Tuhan. Ada penglihatan dari Tuhan. Saya dilawat 2 hari itu sama Tuhan. Dan setelah itu, akhirnya di gereja kami muncul kegerakan doa. Jadi kita akan melakukan doa semalaman tiap hari Jumat. Pertama cuman beberapa orang ya, 4 orang waktu itu. Saya dan beberapa teman saya. Tetapi setelah itu ada muncul kegerakan doa. Akhirnya itu dari 4 orang menjadi puluhan orang. Orang rindu berdoa, rindu cari Tuhan. Doa ini adalah sesuatu yang esensi dalam hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, something wrong with you. Kalau kamu tidak suka berdoa, something wrong with you. Saat ini banyak orang tidak suka doa. Doa paling doa makan, ya, doa tidur. Sudah puas. Oh, aku sudah berdoa. Sudah doa makan tadi, sudah doa tidur tadi. Oh, something wrong with you guys. Kalau kita lihat Enok berdoa, bergaul dengan Tuhan setiap hari
sampai dia diangkat oleh Tuhan. Doa menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Apalagi ciri gereja yang dipulihkan, gereja yang misionaris, misioner. Gereja yang visinya adalah memenangkan jiwa-jiwa. Seperti amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Pesan terakhir itu penting, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi orang, pesan terakhirnya akan sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi suami istri kita, misalnya suami istri kita mau meninggal, dia berpesan, tolong ya, nanti kalau meninggal, nanti kuburkan saya di rumah orang tua saya. Rumah orang tua saya misalnya di luar kota, gitu ya. Itu pesan terakhirnya. Sama seperti Yusuf ya. Yusuf punya pesan terakhir buat anak-anaknya dan semua untuk tidak menguburkan dia di tanah Mesir. Akhirnya anak-anaknya apa? Kalau itu pesan itu penting, dilakukan. Kalau Yesus itu penting dalam hidupmu, engkau akan melakukan pesannya. Menjadi gereja yang misionaris, memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Karena itu adalah detak jantungnya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dunia ini, Bapak Ibu. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia ingin seluruh bumi diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai gerejanya, Anda dan saya, menyelamatkan bangsa yang sedang sekarat, yang sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Apakah pesan Tuhan penting buat engkau hari ini? Kalau ada keluargamu yang belum kenal Tuhan Yesus, apakah itu penting untuk menyelamatkan mereka? Tetangga samping kiri kananmu yang belum mengenal Tuhan, kalau Yesus itu penting bagi engkau, engkau tidak akan biarkan orang tuamu binasa tanpa mengenal Tuhan. Engkau tidak akan biarkan saudara-saudarimu binasa tanpa mengenal Tuhan. Engkau tidak akan biarkan anak-anakmu binasa tanpa mengenal Tuhan. Gereja yang misioner. Jangan sampai kita justru alergi dengan kata penginjilan. Hati-hati. Wah, tiap hari kok dijejeli dengan penginjilan. Gereja yang misionaris. Bosen aku. Hati-hati. Karena hati Tuhan adalah menjadi gereja yang misioner. Itu Bapak Ibu. Apalagi gereja yang mengalami pemulihan. Gereja yang mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Gereja yang memiliki karakter seperti Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini, sebelum Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani, kita harus bebas daripada roh agamawi ini. Saya akan simpulkan hari ini ya. Apa itu roh agamawi? Yang pertama adalah melakukan rutinitas ibadah tanpa pertobatan. Jadi Tuhan tidak peduli rutinitas agamawi kita tanpa bertobatan, tanpa hidup dalam kekudusan, semuanya itu adalah roh agamawi. Yang kedua, apa itu roh agamawi? Melakukan rutinitas ibadah tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa hati yang mengasihi Tuhan, semuanya sia-sia saja. Tanpa kasih kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, itu seperti canang yang bergerincing. Alkitab dikatakan, meskipun engkau memberikan dirimu, tubuhmu dibakar, tanpa kasih semuanya sia-sia. Apakah kita melakukan rutinitas ibadah kita dengan motivasi karena mencintai Tuhan? Apakah hari ini Bapak Ibu ke gereja karena Bapak Ibu mencintai Tuhan? Atau cuma sekedar, ya aku orang Kristen, saya harus ibadah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah
melakukan rutinitas ibadah tanpa kuasa Roh Kudus. Kita nyaman dengan kondisi rohani kita. Kita nyaman dengan kehidupan rohani kita. Kita merasa fine-fine aja. Kita merasa diri kita sudah benar. Kita merasa kita sudah kaya. Kita merasa kita ini sudah luar biasa. Padahal kamu miskin, buta, dan telanjang. Kalau kita belum seperti Yesus, Bapak Ibu, saya mau katakan, bertobatlah. Introspeksi diri. Sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupanmu. Sampai engkau mengalami melakukan perkara-perkara seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar. Bertobat, introspeksi diri. Kalau kita tidak hidup di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita sudah bebas dari roh agamawi, get ready. Bapak Ibu akan mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu akan mengalami terobosan rohani. Bapak Ibu akan mengalami terobosan rohani dalam gereja. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba percaya di hari-hari ke depan Engkau akan memulihkan kami semua ya Tuhan. Sehingga kami semua bebas daripada roh agamawi yang selama ini mungkin tanpa kami sadari menyusup di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini, be free di dalam nama Yesus. Bebaslah atas roh-roh agamawi yang mengikat setiap hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Be free in Jesus name. Dalam nama Yesus, biar semua dibebaskan sehingga kerajaan Allah turun di bumi seperti di sorga, di keluarga seperti di surga. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.